Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 14 ayat 7-8 dan 10-11. Tertulis demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan," dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Prancis umumnya mobil tidak dikaitkan dengan status sosial. Jadi orang tidak berlomba-lomba untuk memiliki mobil yang bagus. Bahkan ada banyak orang yang sebenarnya kaya, tapi mobilnya sederhana dan tampilan luarnya tidak begitu bagus. Berbeda dengan di beberapa negara lainnya, seperti misalnya di Indonesia, mobil dikorelasikan dengan status sosial, maka tidaklah heran bila memakai mobil yang jelek akan dipandang sebagai orang yang tidak punya. Selain mobil, penampilan lahiriah seseorang juga sering dihubungkan dengan status sosial. Banyak orang ingin berhidung mancung, berkulit putih, dan mempunyai bodi yang bagus karena paradigma yang seringkali dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial yang tinggi di mata orang lain. Tidak heran ada banyak orang yang mengoplas wajah dan tubuhnya. Namun sayang saudara, survei menunjukkan bahwa rata-rata operasi plastik berujung pada kekecewaan dan ketidakpuasan. Sebagai orang-orang yang beriman, kita hendaknya tidak terjebak dengan pemikiran soal status sosial seperti ini. Karena status kita ada di tangan Tuhan. Citra diri kita ada di dalam Tuhan. Saudara dan saya mulia dan berharga. Karena itu bersikaplah rendah hati. Orang yang citra dirinya kurang baik biasanya akan bersikap sombong dan tinggi hati, serta mencari cara untuk menunjukkan bahwa ia berstatus sosial tinggi. Dalam Lukas 14 ayat 7-11 ini, kita membaca salah satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Konteks yang terjadi pada saat itu adalah ada situasi di mana dalam suatu acara, tamu-tamu undangan berusaha untuk duduk di tempat yang terhormat. Istilahnya mereka ingin duduk di kelas VIP. Sampai sekarang biasanya dalam pergelaran acara, ada kursi-kursi yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang dipandang terhormat, seperti pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Meresponi hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bersikap rendah hati, tidak mencari hormat dan pujian, tidak merasa lebih tinggi dan terpandang, tapi biarlah kita selalu merendahkan diri. Sikap sombong dan merasa diri lebih tinggi dari orang lain akan dapat mempermalukan diri kita sendiri. Selain itu, sikap sombong tidak dikenan oleh Tuhan. Kita tidak perlu berusaha agar mendapatkan perhatian orang dan mempunyai status sosial yang hebat di masyarakat. Fokuslah selalu untuk memuliakan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan merendahkan diri terhadap yang lain. Mungkin ada di antara kita yang belum terbiasa hidup rendah hati, tapi mari belajar untuk bersikap rendah hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang tidak sadar bahwa kita sombong atau tinggi hati. Mari kita bercermin dari firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 disebutkan, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan merendahkan diri. Ia yang mulia rela jadi hina demi penebusan atas segala dosa kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hidup rendah hati seperti Tuhan, karena status kita
bukan di tangan manusia, tapi di tangan Tuhan.